Hukum pidana perpajakan. Pajak atau taks adalah penilaian atau pembebanan pemerintah atas nilai properti, transaksi, transfer, dan penjualan lisensi yang memberikan hak dan atau pendapatan. Ini termasuk pajak pendapatan negara, pajak kabupaten dan kota atas properti real, pajak penjualan negara bagian dan atau lokal berdasarkan persentase dari setiap transaksi retail, biaya impor dari negara asing, izin usaha berdasarkan istilah pajak yang telah kita ketahui sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana perpajakan adalah suatu unsur yuridis yang mengandung delik dalam suatu manajemen pungutan wajib dalam bentuk uang dari suatu masyarakat. Pengertian tindak pidana perpajakan menurut hukum positif Indonesia. Selain itu, menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 239/PMK 03/2014 S.T.D.D PMK 242/PMK 03/2014 tindak pidana di bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam sanksi pidana oleh undang-undang di bidang perpajakan yang meliputi pasal 38, pasal 39, pasal 39A, pasal 41, pasal 41A, pasal 41B, pasal 41C, dan pasal 43 Undang-Undang KUP, pasal 24 dan pasal 25 Undang-Undang PBB, pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang Bea Materai. Ruang lingkup tindak pidana perpajakan. Ruang lingkup dari tindak pidana perpajakan terdiri dari tax avoidance dan tax evasion. Dasar hukum tindak pidana perpajakan. Yang pertama, dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dalam bidang perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. Selain itu, norma tindak pidana di bidang perpajakan juga mencakup ketentuan yang dimuat dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tentu hal tersebut pun harus sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan asas penegakan hukum pidana. Yang kedua, alasannya karena sifat dari undang-undang tindak pidana khusus di bidang perpajakan dan kekhususan perbuatan pidana perpajakan yang mana aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Atas dasar pertimbangan itulah penggunaan tindak pidana umum dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang tidak termasuk dalam ranah tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, hal ini diperkuat pula dalam pasal 36A ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi. Yang pertama, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Selanjutnya, selain itu terdapat beberapa pemidanaan dari tindak pidana perpajakan, yaitu pemidanaan dari tindak pidana perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28. Yang kedua, 2007 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Delik dari undang-undang tersebut mengikat subjek hukum yang isinya setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. B. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak nomor wajib pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak. C. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan. D. Menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pemeriksaan pajak.
Untuk dapat mengetahui adanya suatu tindak pidana perpajakan perlu dilakukan yang namanya pemeriksaan pajak, gunanya untuk mencapai mengumpulkan, mengelola data dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak akan dilakukan oleh penyidik, pejabat pegawai negeri sipil, PPNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjukkan oleh Ditjen Pajak yang diperlukan wewenang dan tanggung jawab. Melalui pemeriksaan pajak ini, salah satunya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembina terhadap wajib pajak. Ruang lingkup pemeriksaan sendiri meliputi pemeriksaan lapangan akan suatu atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di tempat wajib pajak. Akan ada pemeriksaan kantor Ditjen Pajak juga terhadap suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Setelah adanya pemeriksaan, maka terbitlah laporan terhutang hasil pemeriksaan yang disusun dalam suatu laporan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, jelas, dan sesuai dengan ruang lingkup dari tujuan pemeriksaan. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku catatan atau dokumen lain. Tidak menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengelola data di pembukuan yang dikelola secara elektronika atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 11. Yang berikutnya adalah tupoksi PPNS dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. Dalam melakukan pemeriksaan pajak, PPNS diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan. Apa saja yang akan dilakukan PPNS pada saat penyidikan? Berikut adalah ulasannya. Yang pertama, PPNS akan menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan serta laporan sesuai dengan tindak pidana perpajakan sejelas mungkin. Yang kedua, PPNS meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai wajib pajak, orang, pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatannya yang dilakukannya. Yang ketiga, meminta keterangan barang atau barang bukti dari wajib pajak terkait tindak pidananya. Yang keempat, memeriksa catatan dan dokumen lainnya terkait tindak pidana pajaknya. Yang kelima, melakukan penggeledahan guna mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya. Setelahnya, melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. Yang berikutnya, meminta bantuan tenaga ahli untuk melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketujuh, berwenang meminta seseorang untuk tinggal atau tetap berada dalam ruang penyidikan pada saat pemeriksaan yang sedang berlangsung. Yang ke-8, memeriksa semua orang yang ada dalam ruangan pemeriksaan, baik identitas, benda, dan atau dokumen yang dibawanya. Yang ke-8, mengambil gambar seseorang yang dianggap berkaitan dengan tindak pidana perpajakan. Yang ke-9, memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka maupun saksi. Yang ke-10, menghentikan penyidikan. Yang ke-11, melakukan tindak pidana lainnya yang diperlukan guna kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur perbuatan adalah perbuatan di bidang perpajakan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang dan bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut dirumuskan dan ketentuan pidana dalam Undang-Undang KUP, Undang-Undang PBB, Undang-Undang Bea Materai, Undang-Undang PPSP, pasal-pasal yang merumuskan perbuatan pidana dan sanksinya terhadap dalam pasal 38, 39, 39A, 41A, 41B, 41C, 43 Undang-Undang KUP, pasal 24, 25 Undang-Undang PBB, pasal 24, 25, 26 Undang-Undang Bea Materai dan pasal 41A Undang-Undang PPSP. Yang ketiga, unsur akibat perbuatan pidana
yang dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut di atas memiliki unsur akibat dari suatu keadaan yang dilarang. Misalnya, pasal 38 Undang-Undang KUP yang menyebutkan bahwa setiap orang yang karena kehadapannya melakukan perbuatan tidak menyampaikan surat pemberitahuan SPT atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar terkait perbuatan yang disebut tersebut, menimbulkan kerugian dan pendapatan negara, didenda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Dari bunyi pasal 38 Undang-Undang KUP tersebut jelas tersebut unsur akibat dari perbuatan yang dilarang, yakni berupa timbulnya kerugian pada pendapatan negara. Yang keempat, ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan sebagai salah satu syarat penjatuhan pidana berupa perhubungan keadaan jiwa pelaku terhadap perbuatannya. Hal ini dikenal dengan mens rea, berupa niat pelaku. Ini baik berupa kealpaan maupun kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Undang-undang di bidang perpajakan mengenal 2 bentuk kesalahan, yaitu kealpaan dan kesengajaan. Pasal 38 Undang-Undang KUP merupakan contoh rumusan pidana bentuk kesalahan karena kealpaan. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP merupakan contoh pasal pidana yang merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja beserta sanksi pidananya. Atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di bidang perpajakan, penyidik dan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP akan melakukan penyidikan berupa serangkaian tindakan dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan dan pengumpulan bukti-bukti ini dilakukan untuk memperjelas terjadinya tindak pidana perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangka. Jika berkas perkara penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh jaksa, maka proses dilanjutkan dengan pelimpahan kewenangan atas berkas perkara, tersangka, dan barang bukti ke pengadilan.